Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, di pertemuan kedua mata kuliah matematika ekonomi, kita akan membahas topik yang pertama, yaitu tentang konsep deret dan penerapan ekonominya. Ya, sebelum kita masuk ke penerapan ekonomi deret, mungkin sekilas saya akan membahas tentang apa itu konsep deret dan contohnya seperti apa. Mungkin ini di SMA kalian mungkin sudah mempelajari dari konsep deret tersebut. Maka saya akan memulai dengan mereview kembali bagaimana konsep deret itu, ya. Oke, saya akan share ini dulu, ya. Oke, lanjut. Konsep deret dan deret hitung. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Jadi bilangan yang merupakan unsur dan pembentukan suatu deret dinamakan dengan suku. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Contoh, di sini ada sebuah suku-suku, ada 7, 12, 17, 22, 27, 32. Nah, di antara ini apa pembedanya? Pembedanya ada 5. Jadi 7 ke sini 5, jadi 12. 12 ke sini 5, jadi 17. 17 ke sini 5, jadi 22. 22 ke sini 27. 27 ke sini 5, jadi 32, gitu ya. Kemudian di sini contoh lagi. 93, 83, 73, 63, 53, 43. Berapa pembedanya? Adalah minus 10. 9 ke 83 minus 10. 8 ke 73 minus 10. 73 ke 63 minus 10. Paham ya? Sampai sini paham. Nanti kalau nanti belum paham, boleh di diskusi atau di WA saya ya, Japri. Lanjut. Ini contoh rumus dari untuk menghitung N, suku ke N ya, untuk mengikut deret hitung suku ke N ya. Ada 7, 12, 17, 22, 27, 23, 32. Kita sebut 7 sebagai suku pertama, 12 sebagai suku kedua, 17 sebagai ketiga, dan seterusnya. Maka kita ada rumus deret sama dengan, itu untuk menghitung suku keberapa ya. Sn sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Ya, A sebagai suku pertama, ya. A ini sebagai suku pertama, dan B itu sebagai pembeda, dan N indeks suhu. Contoh, S1 sama dengan 7 sama dengan A, ya. A sebagai suku pertama. Maka S2 sama dengan 12 sama dengan A ditambah B sama dengan A ditambah 2 kurang 1 kali B. Ya, ini menghasilkan 12. Ya. Kalau kita hitung A-nya sama dengan 7, 2 dikurangi 1, B-nya sebagai 5, ya, hasilnya 12, ya. A 7 ditambah, ya, ini dikurang dulu ya, 2 kurang 1, 1 dikali 5, itu 5 ditambah dengan 5 sama dengan 12, sama dengan 7 sama dengan 12, dan seterusnya ya, paham ya? Jadi 12 ini dari mana? Dari 2 tambah B sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ya, ini seterusnya. 17 juga ini rumusnya, 22 juga ini, 27 dari sini, ya, dan 32 dari sini rumusnya. Sehingga ini adalah rumus untuk menghitung deret hitung, untuk mencari suku ke N. Nah, jadi berdasarkan rumusan di atas, kita akan cari berapa contohnya ya. Kita akan mencari suku ke-10. Ya, contohnya berarti ini ya, A tambah N kurangi B
kurangi 1 kali B sama dengan 7 sebagai suku pertama ditambah 10 ya, 10 karena kita akan mencari suku ke-10 dikurangi 1 dikali dengan 5. Maka hasilnya 7 ditambah 45 sama dengan 52. Jadi suku ke-10 nilainya adalah 52. Kemudian kita akan mencari berapa suku ke-23 ya. Rumusnya A ditambah N dikurangi 1 kali B ya. Kita akan lakukan dulu pengurangan ya. 23 N ke 23 dikurangi 1 kali dengan 5. 5 ini sebagai pembeda atau B ya. Hasilnya 110 ditambah dengan suku pertama itu 7. Maka jumlah suku ke-23 berjumlah 117. Oke, paham ya sampai sini. Kemudian lanjut. Kita akan menghitung berapa jumlah N suku sekarang. Kalau tadi kita akan menghitung di sini berapa suku pada N ke berapa gitu ya. Maka berapa sih jumlah N suku? Ya, ini rumusnya ya. Jn kita anggap sama dengan N per 2 ya dikurung dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B ya. Ini atau ada rumus yang lagi N per 2 ini rumus yang lebih sederhananya tambah dikali A ditambah S suku ke N atau Jn sama dengan N dikali A ditambah N per 2 dikali N kurang 1 kali B. Jadi ada 3 rumus ya. Contoh, kita akan menghitung berapa jumlah suku ke-10. Ya, maka tadi rumusnya 10 dikurangi 2, ya ini, ya. 7 sebagai suku pertama ditambah S10. Berapa S10 tadi? 52 ya di sini ya. Jumlah S10 sama dengan 52. Maka hasilnya jumlah suku ke-10 atau J10 sama dengan 295. Kemudian kita akan melihat berapa jumlah dari suku ke-10 ke-23 ya, maaf ya, ini harusnya 23 ya, bukan 10 ya. Nih, ada kesalahan saya typo. Ini suku 23 ya. Saat ini saya coret. Ini suku ke-23. Ya. Ya. Ya, pada contoh yang kedua ya. Ya. 10 dikali 93 tambah 10 per 2, 10. Oh, ini 10 ya. Ini contoh yang kedua itu ada oh yang ini, maaf ini ada salah ya. Saya tadi ini, yang ini ya, contoh yang ini ya. Maaf. Maaf. Ya, kita ulang lagi. Nah, ini tetap ya J10 dari contoh yang kedua yang 93 tadi ya. Maka ini maaf salah, ini tetap 10 ya, ini coret. Coret 10 dikali 93 ya, ditambah 10 per 2 kali 10 minus 1 kali minus 10 sama dengan, nah ini pakai rumus yang ini ya. Nah, ini pakai rumusnya yang ini nih. Jadi bebas bisa pakai rumus yang mana aja. Ya, ini pakai rumus yang ini ya. Kalau yang soal kedua, artinya hasilnya 930 ditambah 5 kali 9. Ya ini ya. 10 per 2 dikali 10 minus 1 ini hasilnya ini 10 per 2 ya ini ya. 10 kali 93 hasilnya 930. Kemudian 10 per 2 5 ya, 5. 10 kurang 1 9 berarti 5 kali 9 dikali minus 10. Hasilnya adalah 480. Jadi pada soal nomor 2 J10 jumlah N suku ke-10 hasilnya 480 ya. Jadi kalian boleh pakai bebas, mau pakai rumus yang ini boleh, mau pakai rumus yang ini bisa, mau pakai rumus yang ini bisa, hasilnya akan sama. Oke, lanjut. Ini kita kemudian akan membahas deret ukur. Kalau deret ukur itu bedanya kalau deret hitung tadi pembedanya adalah
berjumlah-jumlahan, penjumlahan pembedanya, tapi kalau deret ukur, suku-sukunya itu pengganda, ya, pengganda. Jadi dia kalikan. Jadi misalkan ini ada deret, jumlah deret, suku deret 5, 10, 20, 40, 80, 60. Berapa pembedanya? Adalah penggandanya 2. Jadi 5 kali 10, 5 kali 2, 10, 10 kali 2, 20, 20 kali 2, 40, 40 kali 2, 80, 80 kali 2, 160. Kemudian yang kedua sama, pengganda. 512 kali 0,5, 256. 256 kali 0,5, 128. 128 kali 0,5, 64. 64 kali 0,5, 32. 32 kali 0,5, 16. Paham ya? Jadi kalau deret ukur itu pembedanya berupa perkalian, tapi kalau deret hitung pembedanya berupa pertambahan, penjumlahan. Ini adalah konsep dasarnya. Ini ya contoh rumus 1 dan soal 1 sampai rumus 2. Kemudian kita akan menghitung suku keberapa ya, suku keberapa ya. Jadi kalau ini 5, rumusnya untuk mencari suku keberapa, rumusnya ini Sn sama dengan A dikali P pangkat N kurang 1. A suku pertama, P sebagai pengganda dipangkatkan indeks suku N-nya ya. Contoh, 5 sama dengan A sebagai suku pertama, suku kedua berapa? 10 dikali P. P-nya adalah 2, 10 kali 2. Kemudian S3, 20 kali A kali P kali P, atau kita pangkatkan ya. Dia A kali 2 pangkat 2. Kemudian ini juga A dikali 2 pangkat 3. Kemudian juga sama, A dikali 2 pangkat 4. Ini juga sama, A dikali 2 pangkat 5. Hasilnya 160. Oke, kita akan mencari berapa S ke 10. Ya. Maka kita akan rumusnya 5 sebagai suku pertama dikalikan dengan 2 sebagai pengganda dengan indeksnya, indeks sukunya 10 kurang 1. Maka 5 dikali 2 pangkat 9. 5 dikali 2 pangkat 9 adalah 516. Maka hasilnya adalah 2516 sebagai jumlah dari suku ke-10. Kemudian kita akan melihat suku ke-10 pada soal yang nomor 2 yang tadi ya, pada soal yang ini ya. Pada soal yang ini ya 512 dikali 512 sebagai suku pertama, 0,5 sebagai pengganda ya. Jadi dikalikan 512 dikali 0,5 dipangkatkan 9, 10 kurangkan 1 ya 9. Hasilnya 512 ya dibagi 1/512. Jadi kalau 0,59 pangkat 9 ini bisa begini ya, 1/512 ya. Jadi kalau ada pangkatnya 9, 0,5 dipangkatkan 9, maka hasilnya 1 disederhanakan menjadi 1/512 ya. Maka ini bisa dicoret ya, hasilnya 1. Maka pada suku ke-10 pada soal nomor 2 hasilnya 1 ya. Nanti boleh bertanya kalau belum paham. Kemudian kita akan menjumlahkan jumlah N suku pada deret ukur. Ya, ini jumlahnya ya, ada 2. Rumusnya, Jn sama dengan A kali 1 per Pn per 1, maaf kali N per 1 kurangi P, atau Jn A P kali N kurang 1 per P per kurang 1. Oke, kita akan menghitung jumlah deret ke-10 pada soal nomor 1 ya. Jika A sama dengan 5 ya P2 ya, maka berapa suku ke-10-nya? Ya, kita akan hitung dengan menggunakan rumus yang tadi. 5 ya, 5 sebagai suku pertama dikalikan dengan 2 pangkat 10 kurang 1 per 2/1. 2 kurang 1. Maka hasilnya 5, 2/10 kurang 1 atau 1023 dibagi 1, maka jumlah deret ukur ke-10 hasilnya jumlahnya 5.115. Kemudian kita akan menjumlahkan yang contoh nomor 2 tadi ya dengan A 512 dan P-nya 0,5. Jumlahnya berapa? Pertanyaannya berapa? Jumlah suku ke-10 pada soal nomor 2. Hasilnya kita akan masukkan ke rumus 512 sebagai suku pertama dikalikan 1 kurang 0,5 pangkat 10 per
2 kurang 1. Nah, ini kalau kita sederhanakan 1 kurang 0,15 per 2 kurang 1 adalah 1023 per 1024 per 0,5 ya. Maka hasilnya ini 1023. Ini boleh di kalkulator ya. 1023 dibagi 1024 dikalikan ini ya, kemudian bagi 0,5 hasilnya 1023. Berarti jumlah suku ke N pada soal nomor 2 ke 10 ya, pada soal nomor 2 jumlahnya 1023. Oke. Kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke penerapan ekonomi ya. Untuk deret hitung ini ya, penerapan ekonominya bisa menghitung pertama model perkembangan usaha ya. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya eh, produksi, biaya, pendapatan, ini faktor-faktor produksi ya. Jadi ini produksi, biaya, pendapatan, tenaga kerja itu merupakan bagian dari faktor-faktor produksi. Yang polanya ya sama dengan deret hitung, mengikuti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel. Ya, apa variabel? Variabel itu adalah tadi suatu kasus, suatu peristiwa yang terdapat indikatornya. Produksi kan suatu peristiwa, biaya, pendapatan itu dapat terukur ya. Variabel itu adalah teori atau suatu peristiwa atau suatu kasus yang dapat terukur. Ya. Berpola apabila dia polanya seperti deret, maka dapat dihitung, dianalisis dengan menggunakan deret hitung. Berpola seperti deret hitung maksudnya di sini adalah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode. Jadi syaratnya adalah apabila ingin melihat, menganalisis model perkembangan usaha dengan melihat dengan menggunakan deret, maka syarat pertama adalah variabel itu harus bertambah secara konstan. Contoh, perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan perusahaan jadi perusahaan Sokajaya itu mampu menambah 500 buah genteng setiap bulan secara konstan. Secara konstan. Ya, syaratnya. Jika perkembangan produktivitasnya konstan, berapa genteng yang dihasilkan pada bulan kelima? Kemudian pertanyaan kedua, berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Oke, kita jawab. Ya. Nah, A 3.000 ya sebagai deret suku pertama. Dan pembedanya adalah 500 dan kita akan melihat berapa jumlah dari suku kelima. Ya, suku kelima sama dengan kita masukkan rumus yang tadi 3.000 ditambah 5 kurang 1 kali 500 sama dengan 500. Jadi, pada suku kelima jumlah genteng produksinya adalah 5.000 genteng pada bulan kelima. Jadi pada bulan kelima produksi genteng sebanyak 5.000 buah. Kemudian, berapa jumlah genteng yang telah dihasilkan dari S1 sampai S5 atau suku pertama sampai suku ke-5. Maka rumusnya 5/2 ya 5 sebagai suku kelima dikali 3.000 sebagai suku pertama ditambah 5.000 sebagai suku kelima sama dengan 20.000. Sehingga hasil kesimpulannya adalah produksi PT Sokajaya pada bulan kelima telah menghasilkan 5.000 buah genteng pada bulan kelima dan telah menghasilkan sebanyak 20.000 buah genteng selama 5 bulan. Oke, itu ya penerapan ekonominya. Kemudian yang kedua adalah model bunga majemuk ya. Jadi kita akan menghitung model bunga majemuk meskipun kita syariah ya, tapi pada dasarnya deret ini bisa menghitung bunga
majemuk ya. Ya, kita harus tahu juga ya sebagai ekonom syariah, analis keuangan syariah bahwa deret itu bisa menghitung model bunga majemuk ya untuk bank konvensional. Bunga merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan bila mana kita mengeluarkan uang. Meskipun bunga itu haram ya, haram ya. Ini bunga itu haram, tapi kita akan mempelajarinya. Karena bunga sama dengan riba. Kemudian jika kita meminjam uang dari bank, maka kita membayar bunga. Itu kan konsepnya kan? Nah, si bank itu membayar bunga. Atau kita sebagai peminjam, itu harus membayar bunga ke bank. Atau sebaliknya. Jika kita menginvestasikan uang berupa tabungan atau deposito di bank, maka bank harus membayar bunga kepada kita, gitu ya. Jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan di bank tersebut, modal awal atau pinjaman pokok, ya. Bunga dilihat dari satu pihak merupakan pendapatan, tetapi di lain pihak merupakan biaya. Nah, di pihak yang meminjamkan merupakan pendapatan, sedangkan di pihak yang meminjam merupakan biaya. Begitu kan bunga itu? Jadi kalau saya meminjam uang ke bank, maka saya harus membayar bunga. Dan bunga itu sebagai pendapatannya bank. Nah, atau kebalikan, saya meminjamkan uang ke bank berupa deposito tabungan, kemudian bank wajib membayarkan bunga ke saya, itu bunga itu sebagai pendapatan saya. Begitu ya. Dan bank membayar bunga kepada nasabah itu sebagai biaya. Itu konsep konvensional kan, bank konvensional. Kemudian misalkan kita berinvestasi rupiah dengan suku bunga tahunan I sebutnya ya, interest itu sebagai interest ya atau bunga, maka pendapatan bunga pada akhir tahun pertama adalah PI. Sehingga nilai akumulasi tahun pertama adalah disebut P ditambah PI. Ya, kemudian pada akhir tahun kedua maka disebut sebagai P tambah P sama dengan 2I kali 2I. Kemudian pada akhir tahun ketiga P tambah P kali 3I. Demikian seterusnya sampai P tak terhingga. Kemudian nilai dari pendapatan bunga ini setiap tahunnya pendapatan bunga menurut metode ini dinamakan bunga sederhana dan dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Saat I dikali P kali N kali I kali N, dengan I sebagai jumlah pendapatan bunga, P pinjaman pokok, I tingkat bunga tahunan, dan N jumlah tahun. Nah, nilai dari modal awal pada akhir periode ke N, Fn adalah jumlah dari modal awal P ditambah pendapatan bunga selama periode waktu ke N. Dengan rumus future ya, F itu future berapa sih kita kalau kita pinjam berapa sih uang itu pada masa yang akan datang ya, future ini apa namanya, value future of value, ada present value, ada future value. Nah, jadi berapa nilai uang pada masa yang akan datang, dan present value adalah uang pada saat ini. Ya. Contoh, hitunglah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa yang akan datang atau future value ya di masa yang akan datang pada jumlah uang sebesar 12 juta yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun dengan bunga 15%. Diketahui P sama dengan 12 juta, N-nya 4 tahun, dan interest-nya 0,15 ya. 15% itu 0,15. Nah, rumusnya I sama dengan P kali E kali N atau PIN. Maka 12 juta dikali 4 dikali 0,15% sama dengan 7.200.000. Sehingga nilai yang terakumulasi di masa adalah ini ya, ini kepotong harus. Jadi P kali PIN sama dengan 12 juta ditambah 7.200.000. Jadi bunganya 7.200.000 ya. Jadi selama 4 tahun itu bunga yang diperoleh atau biaya yang diperoleh, keuntungan ini apa? Oh ini nasabah ya. Nasabah menginvestasikan berupa deposito mungkin ya. Ya 12 juta, maka selama 4 tahun dia menghasilkan 7.200.000 ya si nasabah itu.
Jadi bank harus membayar ke nasabah 7.200.000 ditambah pokoknya 12 juta. Jadi 19.200.000. Jadi pada 4 tahun yang akan datang, uang 12 juta itu bertambah menjadi 19.200.000. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, itu dengan konsep deret. Nah, kemudian potongan sederhana, simple discount. Ya, ini bisa juga dengan deret nih. Proses yang digunakan untuk memperoleh perhitungan nilai sekarang dari suatu nilai pada masa datang, masa yang akan datang. Batas nilai dari masa datang F ya kita simbolkan, tingkat bunga sebagai I simbolnya, dan jumlah tahun N. Telah diketahui maka rumusnya adalah P present value. Nah, Fn dibagi 1 tambah interest kali N. Ya. Ini ya. Jadi ini untuk menghitung present value. Ya. Kalau tadi menghitung future value, maka ini menghitung present, berapa uang saat ini. Ya. Nah, contoh, Nona Lisa ingin mengetahui berapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini jika tingkat bunga di bank per tahun 15%, bukan bunga majemuk, agar supaya pada akhir tahun kelima nilai uangnya menjadi 20 juta. Jadi berapa sih dia harus menginvestasikan jika dia ingin pada tahun kelima itu dia mendapatkan uang 20 juta. Jadi kalau pada tahun kelima dia ingin mendapatkan uang 20 juta, dia harus punya uang berapa pada saat ini untuk 5 tahun yang akan datang. Ya, ini future value ya. Fn sama dengan 20 juta ya. Uang pada tahun kelima adalah 20 juta, interestnya 0,15%, dan N-nya 5 tahun. Maka present value-nya adalah Fn dibagi per 1 tambah interest kali tahun. Maka 20 juta dibagi 1 tambah 5 kali 0,15. Ya, 20 juta dibagi 1,75. Jadi ini kalau ditambahkan di kalkulator 1,75, maka hasilnya 11.428.571,429. Jadi Nona Lisa ini apabila ingin punya uang 20 juta pada 5 tahun yang akan datang, maka pada saat ini dia harus punya uang 11.428 sekian. Oke, paham sampai sini ya? Kemudian bunga majemuk. Nah, misalkan kalau tadi ya bunga sederhana itu dia konstan. Kalau bunga majemuk dia berdasarkan suku bunga, jadi bisa berubah-ubah bunganya. Misalkan suatu investasi dari P rupiah pada tingkat bunga I ya per tahun, maka pendapatan bunga pada tahun pertama adalah PI. Selanjutnya, nilai investasi ini pada akhir tahun pertama akan menjadi P ditambah PI sama dengan P kali 1 tambah I, interest. Hasil dari P dikali 1 tambah interest dianggap sebagai modal awal pada permulaan tahun kedua, dan pendapatan bunga yang kedua adalah P kali I tambah I kali interest. Sehingga hasilnya ini rumusnya adalah, ini adalah rumus dari berapa nilai investasi pada akhir tahun, P 1 tambah 2 kali I pangkat 2 sama dengan P I tambah 1 pangkat 2. Ini rumus untuk bunga majemuk. Selanjutnya hasil, ya ini ya. Ini untuk present value, ini untuk future value. Nah, kita akan lihat di itu ya. Contoh, jika Bapak James mendepositokan uangnya sebesar 5 juta dengan tingkat bunga berlaku 12% per tahun dimajemukan, berapa nilai total deposito Bapak James pada akhir tahun kedua? Kalau ini berarti future value. Nah, berapa pula pendapatan bunganya? Maka P-nya adalah 5 juta, uang saat ini 5 juta, interestnya 0,12, tahunnya 3. Maka kita akan hitung 5 juta dikali 1 ditambah 0,12 pangkat 3 ya. N 1 tambah 3 kurang 1. Apa tadi rumusnya? 3 ya. 3N-nya 3. 5 juta kali 1,12 pangkat 3 sama dengan, maka pada tahun ke berapa? 3, jumlah yang 5 juta ini menjadi 7.024.640 ya.
Nah, jika membayar bunga lebih dari 1 kali dalam setahun melainkan M kali, maka nilai masa depannya adalah, ini rumusnya N kali M tambah N ya. Contoh, Nona Arvina ingin menabung uangnya 1.500.000 di bank dengan tingkat suku bunga 15% per tahun. Berapakah nilai uangnya di masa datang setelah 10 tahun kemudian jika dibungakan majemuk? Secara semesteran, kuartalan semesteran, 6 bulanan, kuartalan 4 bulanan, bulanan, atau daily harian. Penyelesaiannya, diketahui present value-nya uang hari ini 1.500.000, interest 0,15 per tahun, dan N-nya 10 tahun. Pembayaran bunga majemuk semesteran, misalkan bunganya dibayar setiap 6 bulan. Dibagi 2 ya, M-nya 2. Maka F 10 atau uang pada tahun ke-10, bunga 1.500.000 sama dengan 1 tambah 0,15 bagi 2. Bagi 2 sebagai bunga majemuk 10 pangkat 10 dikalikan dengan 2. Maka 1.500.000 dikali 1,075 pangkat 20. Maka pada tahun ke-10 bunganya pada semester pertama adalah 6.371 sekian. Ya, jadi setiap 6 bulan ya dia mendapatkan segini pada tahun 10. Oke. Kemudian pembayaran bunga majemuk selama 4 tahunan. Jadi kalau 4 bulanan ya, maka dia ininya 6.500.000 ya. Sama ya 10 kali 4 40. Kemudian kalau setiap bulan ya, maka hasilnya 6.660 sekian ya. 120. Kalau pembayaran bunga majemuknya harian 364 ya, maka hasilnya pada bunga majemuk hariannya 6.700 sekian. Ya, ini. Oke. Sampai sini semoga paham. Nah, nilai sekarang dengan nilai kalau tadi menghitung future value, kita akan menghitung present value. Nilai sekarang dengan bunga majemuk present value ya. Ini rumusnya Fn dibagi 1 tambah I pangkat N. Ya, ini penjelasannya. Jika frekuensi pembayaran bunga dalam setahun ada M kali, maka rumus untuk menghitungnya adalah ini ya. F feature reader, berapa nilai feature-nya, dibagi 1 tambah I per M dipangkatkan N kali M. Ya, atau ini. Contoh, Nona Leli merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun ketiga berjumlah 10 juta. Jadi dia ingin pada tahun ketiga ingin punya uang 30 juta. Tingkat bunganya 15%. Berapa yang harus dimiliki Nona Eli pada saat ini? Jadi future leader-nya, future value-nya 30 juta, I-nya 15%, 3 tahunnya, maka kita akan hitung present value-nya sama dengan 19.725 sekian. Ya, dari sini ya. Kalian boleh nanti nanya ya kalau tidak paham. Kemudian kita akan hitung bunga majemuk secara kuartal. Ya, kuartal berarti 4 bulanan, selama 4 bulanan. Bapak Peki, seorang pengusaha, berharap 5 tahun kemudian akan mendapatkan laba dari usahanya sebanyak 25 juta. Jika tingkat bunganya berlaku saat ini dan dibayarkan secara kuartal, berapakah jumlah laba Peki pada saat ini? Nah, ini future leader-nya future ya ingin punya uang 25 juta pada 5 tahun yang akan datang, ya, berapa dia harus punya uang pada saat ini jika bunganya dibayarkan secara kuartal. Maka hasilnya ini ya rumusnya tadi, F-nya 25 juta sebagai future value, 1 dikali interest-nya 0,12, M-nya 4 ya, dipangkatkan N kali M, 5 kali 4, 5 sebagai tahunnya, 4 sebagai kuartalan. Maka hasilnya 25 juta dibagi 1,03 dipangkatkan 20, sehingga Bapak Peki harus punya uang saat ini 13.841 jika dia ingin mendapatkan uang 25 juta dengan 12% dan dibayarkan secara kuartal. Model pertumbuhan ekonomi. Nah, ini 3 ya. Jadi ada 3 berarti deret itu yang pertama tadi model pertumbuhan ekonomi,
menghitung bunga, dan ketiga adalah menghitung model pertumbuhan ekonomi. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Secara matematika, hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan P1 dikali R pangkat T kurang 1. Di mana R itu adalah 1 tambah R kecil. Ya, kita lihat apa P1. P1 adalah jumlah pada tahun pertama, ini basisnya. PT adalah jumlah pada tahun ke T, ya. R adalah presentasi pertumbuhan per tahun, dan T adalah indeks waktu. Nah, contoh, penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 91. Tingkat pertumbuhan 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Oke, di sini menarik ya. Di tahun 2006 secara konstan turun 2,5%. Oke, P1 1 juta ya, ini 1 juta. R-nya 0,04, 4 tahun, dan R-nya adalah 1,04. Dari mana? Dari 1 tambah R. R itu ya di rumusnya tadi mana? R sama dengan 1 tambah R. Sehingga R-nya adalah 1 tambah 0,04 adalah 1,04. Sehingga P tahun 2000 berapa? Jumlah penduduk pada tahun 2006 atau P16 ya. Karena dihitung dari 91 sampai 2006 itu P16. 1 juta dikali 0,0415. Ini dari mana? 16 kurang 1 ya. N. Sehingga tadi R 1 juta kali R 1,04, maka 1 juta dikalikan 1,4 dipangkatkan 15 adalah 1 juta 1,800,943 ya. Dikalikan, maka pada tahun 2006 jumlah penduduk ya pada kota itu adalah 1.894.3 jiwa ya. Kemudian kita akan menghitung berapa jumlah penduduk 11 tahun kemudian setelah 2006 ya. Karena ada penurunan tingkat pertumbuhannya jadi 2,5%. Jadi P1 ini P1-nya kembali ke P1 1.893, R-nya 0,25 dan R besarnya 1,025. Kita akan menghitung P11 dari 2006 ya, 11 tahun kemudian berarti berapa tahun tuh? 2016 ya, 2017. Berarti tahun 2017 jumlah penduduk di kota itu adalah 1.893 dikali 1,025 pangkat 10. Ya, pangkat 10 dari mana? Dari 11 min 1. Jadi pada tahun 2017 ya, pada tahun 2017 jumlah penduduk di kota itu meningkat menjadi 2.305.359 jiwa. Oke. Itu ya, jadi kita sudah membahas konsep deret ya. Jadi deret hitung, deret ukur ada 2 ya. Itu bisa menjelaskan 3 konsep dalam menganalisis ekonomi. Pertama, saya pilih lagi untuk menghitung model pertumbuhan usaha, perkembangan usaha. Yang kedua untuk menghitung bunga, baik bunga sederhana maupun bunga majemuk. Yang ketiga menghitung model pertumbuhan ekonomi. Oke, atau pertumbuhan penduduk. Maaf ya, ini salah ya. Model pertumbuhan penduduk ya. Jadi ini agak salah. Model pertumbuhan penduduk. Ya. Bisa juga ekonomi sih kalau kasusnya. Ya, boleh. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa absen pada pukul 7 sampai 7.30. Terima kasih. Kita ketemu lagi di kuliah minggu depan. Sudah masuk ke hubungan linear. Kalau tidak paham, silakan nanya, boleh di forum, boleh di WA. Dan ada tugas ya, ada tugas soal kerjakan sampai hari Sabtu jam 6 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.